Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fuad Prananta dan saya sendiri Anggita Sari. Yang selanjutnya ada Intan Yunia, ada Siti Hanifah dan terakhir Nurfianti. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah manajemen pemasaran tentang riset analisis brand loyalty masyarakat pada Alfamart. Baik, untuk slide yang pertama akan saya bacakan. Ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand loyalty sangatlah penting karena adanya brand loyalty yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan muncul, brand tersebut yang akan diingat, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Repeat purchase atau pembelian berulang terdapat pada suatu konsumen dalam proses pembelian di mana konsumen melakukan pembelian secara berulang. Salah satu faktor untuk terjadinya repeat purchase atau pembelian berulang adalah konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik atau suatu merek yang telah mereka butuhkan. Definisi brand atau merek menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Dalam Henry pada tahun 2019 mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikan dari barang atau jasa pesaing. Poin kedua, menurut Kotler dan Armstrong dalam Krisnawanti tahun 2016, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi keseluruhannya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Poin ketiga, menurut Arif dan Sunarti pada tahun 2017, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, logo, atau kemasan dengan maksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang maupun kelompok penjual tertentu. Yang selanjutnya, peranan dan kegunaan merek. Poin pertama, merek memiliki peranan yang sangat penting karena akan menjadi sebuah tolak ukur konsumen dalam memilih produk tersebut. Merek akan menjadi sebuah nilai lebih untuk menandakan tingkat kualitas dari produk itu sendiri, sehingga konsumen akan puas dan akan melakukan pembelian yang berulang. Poin kedua, salah satu kunci tingkat keberhasilan PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka atau AMRT untuk dikenal baik masyarakat adalah menjadi gerai-gerai Alfamart sebagai point of purchase, sehingga tidak hanya menjadikan gerai Alfamart untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga layanan beragam kebutuhan pembayaran dan lainnya. Oke, untuk selanjutnya strategi merek. PT Sumber Alvaria Trijaya Terbuka atau Alfamart menyampaikan beberapa strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnisnya di tengah pelambatan ekonomi yang juga berefek pada industri retail tahun ini yaitu dengan menambah jumlah gerai, memanfaatkan teknologi informasi, dan juga mengoptimalkan lini bisnis di luar negeri, serta mengerek harga jual menjadi pilihan terakhir. Sumber alfamart.co.id tahun 2020. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Siti Hanifah. Silakan Siti Hanifah. Baik, terima kasih atas waktunya dari teman saya Anggita Sari yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan PowerPoint ini. Yang berikutnya yaitu ada elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek tertentu. Kesadaran merek adalah kemampuan orang membeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Menurut David Allen Aker dan Freddy Rangkuti dalam De Matra Febriani pada tahun 2019. Menurut David Allen Aker dan Freddy Rangkuti,
Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Darmadi, Duryanto, dan kawan-kawan mengartikan persepsi kualitas sebagai persepsi atau jasa keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan dalam De Matra Febriani pada tahun 2019. Boleh ke slide selanjutnya, Gita? Gita, boleh ke slide selanjutnya? Oh ya. Yang selanjutnya yaitu brand loyalty atau loyalitas merek. Menurut Freddy Rangkuti, loyalitas adalah suatu ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Bilson Simamora menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Dan Madi, Duryanto, dan kawan-kawan, loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan kepada sebuah merek. Yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek yaitu segala yang berkaitan dengan ingatan atau kesan konsumen mengenai suatu produk. Wilson Simamora menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan menurut Darmadi, Duryanto, dan kawan-kawan, asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Fandi Ciptono berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Baik, untuk slide selanjutnya, ada peran brand equity. Dalam dunia perdagangan, ekuitas merek sangat penting karena untuk identitas perusahaan, membantu dalam segmentasi pasar, menjadi perlindungan hukum atas ciri dan keunikan produk yang dimiliki. Peran brand equity memiliki peran yang kuat untuk meningkatkan keberhasilan dalam memikat pelanggan baru atau merangkul konsumen yang lama. Kegiatan pemasaran akan efektif apabila merek sudah mendunia. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai brand loyalty. Menurut Arnold, Price, dan Zinkan, loyalitas merek merupakan komitmen konsumen yang dalam untuk melakukan pembelian ulang merek tertentu secara konsisten pada masa yang akan datang, tanpa terpengaruhi dari adanya situasi dan usaha pemasaran dari merek lain yang dapat berpotensi membuat konsumen tersebut berpindah merek. Sehingga disimpulkan bahwa loyalitas mencakup adanya kesiapan untuk berpindah, dalam hal ini melakukan pembelian berulang, dan adanya resistensi terhadap merek alternatif. Jangkauan kontinum dapat diwakili oleh satu tingkatan brand loyalty yang berbeda, yang dapat digambarkan dalam suatu piramida berikut ini, menurut Hidayat pada tahun 2019. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Intan. Saya persilakan kepada Intan untuk melanjutkan slide-nya. Ya, baik, terima kasih Siti Hanifah. Selanjutnya di sini ada gambar 21 piramida brand loyalty. Satu ada switcher atau price buyer. Switcher atau price buyer merupakan tingkat loyalitas yang paling dasar. Pembeli tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. Bagi pembeli tersebut, merek apapun dianggap memadai. Dalam hal ini, merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Apapun yang diobral atau menawarkan kenyamanan akan lebih disukai. Lanjut. 2 ada habitual buyer. Habitual buyer adalah pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan dan membeli merek produk tertentu karena kebiasaan. Untuk pembeli seperti ini tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup untuk menstimulasi suatu peralihan merek, terutama jika peralihan tersebut membutuhkan usaha. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk memperhitungkan berbagai alternatif. Yang ketiga ada satisfied buyer. Satisfied buyer adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya peralihan atau switching cost, yaitu biaya dalam waktu, uang, atau resiko kinerja sehubungan dengan tindakan beralih merek.
Mungkin mereka melakukan investasi dalam mempelajari suatu sistem yang berkaitan dengan suatu merek. Untuk menarik minat para pembeli yang termasuk dalam golongan ini, para kompetitor perlu menguasai biaya peralihan dengan menawarkan bujukan untuk beralih atau dengan tawaran suatu manfaat yang cukup besar sebagai kompensasi. Lanjut. Keempat, ada liking the brand. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai suatu merek. Preferensi mereka mungkin dilandasi pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian, pengalaman dalam menggunakan produk, atau perceived quality yang tinggi dan mereka menganggap merek sebagai sahabat. Yang kelima, ada committed buyer. Committed buyer adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna dari suatu merek. Merek tersebut sangat penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya. Rasa percaya mereka mendorong mereka merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Loyalitas merek dan para pelanggan yang ada memiliki suatu strategi aset yang jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar, mempunyai potensi untuk memberikan nilai. Lanjut. Kemudian di sini ada analisis data dan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut, yaitu ada usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Novianti. Macam-macam hasil analisis brand loyalty masyarakat pada Alfamart. Yang pertama, switcher atau cash buyer. Yang kedua, habitual buyer. Yang ketiga, satisfied buyer. Yang keempat, liking the brand. Yang kelima, committed buyer. Analisis switcher atau cash buyer. Jawaban didapatlah F1, X1, X1, X kuadrat 1, F kali X kuadrat 1, 2%. Yang kedua, jarang. X-nya 23, X2, Fx 46, X kuadrat 4, Fx kuadrat 92. Hasilnya 46%. Yang selanjutnya sering. X-nya 23, X-nya 3, Fx-nya 69, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 207. Hasilnya 46%. Yang selanjutnya selalu. F-nya 3, X-nya 4, Fx-nya 12, X kuadratnya 16, Fx kuadrat 48, hasilnya 6%. Dari semuanya, jumlahnya, F-nya ada 50, Fx-nya 128, X kuadratnya 348, dengan hasil 100%. Selanjutnya, hasil analisis habitual buyer. Yang jawaban sangat tidak setuju, F-nya ada kosong, X-nya 1, Fx-nya kosong, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya kosong, dengan hasil 0%. Jawaban tidak setuju 24. Ada X-nya 2, Fx-nya 48, X kuadratnya 4, Fx kuadrat 96, dan hasil 48%. Tidak setuju, setuju, F-nya 25, X-nya 3, Fx-nya 125. Dengan hasil X kuadrat 9, Fx kuadrat 375, dengan hasil 50%. Yang selanjutnya sangat setuju. F-nya 1, X-nya 4, Fx-nya 4, X kuadrat 16. Fx kuadrat 16, dengan hasil 2%. Jumlah total semuanya, F-nya 50, Fx-nya 177, Fx kuadrat 487, dengan jumlah 100%. Selanjutnya, hasil analisis satisfied buyer. Jawaban sangat tidak puas. F-nya 1, X-nya 1, Fx-nya 1, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 1, dengan hasil 2%. Yang selanjutnya tidak puas. F-nya 1, X-nya 2, Fx-nya 2, X kuadrat 4, Fx kuadrat 4, dengan hasil 2%. Selanjutnya puas. F-nya 42, X-nya 3, Fx-nya 126, X kuadratnya 9, Fx kuadratnya 378, dengan hasil 84%. Yang selanjutnya, jawaban sangat puas. F-nya 6, X-nya 4, Fx-nya 24, dan X kuadrat 16, Fx kuadrat 96%, dengan hasil 12%. Dengan hasil 12%.
Total semua jumlah F ada 50, Fx 153, Fx kuadrat 479 yang hasil 100%. Selanjutnya, lanjutlah. Hasil analisis leading the brand selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fuad. Hasil analisis leaking the brand, jawabannya sangat tidak suka. F ada 0, X-nya ada 1, Fx-nya 0, X kuadratnya 1, Fx kuadratnya 0, persenannya 0%. Tidak suka, F-nya ada 3, X-nya ada 2, Fx-nya ada 6, X kuadratnya ada 4, Fx kuadratnya ada 12, persenannya jadi 6%. Yang suka, F-nya ada 42, X-nya ada 3, Fx-nya ada 126, X kuadratnya ada 9, X kuadratnya ada 378, persenannya ada 84%. Sangat tidak suka, F-nya ada 5, X-nya ada 4, Fx-nya ada 20, X kuadratnya ada 16, Fx kuadratnya ada 80, persenannya 10%. Nah, dijumlahkan bahwasanya yang F itu ada 50, Fx-nya ada 152, Fx kuadratnya ada 470. Jadi persenannya ada 100%. Hasil analisis commit buyer. Jawabannya tidak pernah ada. F ada 5, X-nya ada 1, Fx-nya ada 5, X-nya X kuadratnya ada 1, Fx kuadratnya ada 5, persenannya 10% ya. Nah, jarang. F-nya ada 24, X-nya ada 2, Fx-nya ada 48, X-nya ada 2, X kuadratnya ada 4, Fx kuadratnya ada 144, persenannya 32%. Yang sering, F ada 16, X-nya ada 3, Fx-nya ada 48, X-nya ada 2, X kuadratnya ada 9, Fx kuadratnya ada 144. Persenannya ada 32%. Yang selalu, F-nya ada 5, X-nya ada 4, Fx-nya ada 20, X kuadratnya 16, Fx kuadratnya ada 80. Persenannya 10%. Jumlah dari F ada 50, jumlah dari Fx ada 121, jumlah dari Fx kuadrat ada 325, persenannya jadi 100%. Dari kesimpulan di atas, analisis brand royalty dapat diketahui, yaitu 1. Urutan pertama bahwa Alfamart mempunyai konsumen yang paling banyak pada tingkat satisfied buyer, yaitu 48 responden, 96% menjawab puas dan sangat puas dalam menggunakan minimarket Alfamart. Urutan kedua didominasi pada tingkat liking the brand, yaitu 47 responden atau 94% menjawab suka dan sangat suka berbelanja di Alfamart. Urutan yang ketiga didominasi switcher, yaitu 26 responden. Persenannya ada 52% menjawab sering dan selalu berpindah tempat minimarket, serta tingkat habitual buyer yaitu 26 responden. 52% menjawab sangat setuju untuk membeli produk ke Alfamart hanya karena kebiasaan. Dan yang ketiga, urutan yang terakhir didominasi pada tingkat committed buyer yaitu 21 responden. 42% menjawab sering dan selalu menyarankan orang lain untuk berbelanja di Alfamart. Nah, saran yaitu 1, untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan data minimarket lain agar bisa memperluas tentang brand royalty. Yang kedua, untuk perusahaan agar tetap bisa meningkatkan kualitas dan kepercayaan serta pelayanan penjualan agar
bisa meningkatkan kepuasan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.